jangan seperti itu, tidak baik. Ya sampai yang baca saya bisa. Hah? Monggo. Gimana nggak sakti? Saya dunia ini saya sakti. Oh begitu. Saya yang menantang sampean Monggo. sekarang. Coba ajar saya. Monggo keluarga. Hah? Alhamdulillah. Saya paling sakti dunia ini. Astagfirullahaladzim. Sampean terus sampean bukan tandingan saya. Sudah jadi murid saya saja. Akan Tidak, abadi dunia. Akan abadi. Keabadian di dunia hanya sementara saja. Akan banyak pengikutnya di sini. Allah. Apa? Keluarkan semuanya. Allahumma ahdil zalimin bil hasan bil khali wa batin fala yakun ya qahhar ya jabbar ya Allahumma Allahumma lihul ya Allah Allahumma Allahumma ikfini iyyahum min sita ya qawi ya ikfini syarra ya Allah Jangan takut. Allah lagi. Kamu baca apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dhati wa syiri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dhati wa syiri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ahli khadami minal badani, bawa makhluk ini ikat. Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber dan lover Padepokan Nurjat Sejati dimanapun berada, malam hari ini luar biasa ya, Pandawa mendapat amanah perintah langsung dari Abah Yai untuk netralisir Badar. Ya. Cuma ini juga ada rasa bersalahnya, Badar nggak tahu di mana. Serius nggak tahu. Mungkin Allahu Akbar. Itu cuma suaranya doang, nggak apa-apa, biarin aja. Sebelum kita mulai, lebih baik kita bersalawat saja dulu. Biar dia datang lah ya, biasa. Mari sahabatku semuanya, subscriber dan lover Padepokan Nurjat Sejati, kita bersolawat. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma sholli ala Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dhati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dhati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati
وعلى آله وصحبه وسلم. Kamu sakti. Allahumma sholli. Guru kamu sakti. Mana? Ternyata dia ngumpet di belakang. Ya. Sadar dah, jangan seperti itu. Di muka bumi ini tidak ada yang sakti dah. Saya paling sakti di sini. Ya Allah. Yang kau baca saya bisa. Oh, gitu. Jangan sombong. Badan ini tidak seperti ini. Allah, mata. Saya. Saya tidak mengganggu. Tidak bosan-bosannya mendatangi saya mulu. Hah? Aduh, ini yang masuk tuh udah dajjal. Ya, Hah? sabar. Keluarkan Ya. kesaktian kamu. Tidak sakti, tidak sakti. Yang sakti itu yang satu Allah Oh, Subhanahu. saya paling sakti dunia ini. Widih, Hah? ngeri juga ya. Ngeri. Mendingan ngopi bareng dah. Ngopi bareng. Ngudut. Gak usah main-main. Kalau begini kan enak kan gini. Tangannya aja sok jago banget ya. Namanya iblis begini. Ah, sama guru sampean siapa namanya? Jangan seperti itu, tidak baik. Ya sampai yang baca saya bisa. Hah? Monggo. Gimana nggak sakti? Saya dunia ini saya sakti. Oh begitu. Saya menantang sampean Monggo. sekarang. Coba ajar saya. Monggo keluarkan. Hah? Ya. Alhamdulillah. Saya paling sakti dunia ini. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya tahu hodang-hodang kalian saya tahu. Astagfirullahaladzim. Kan saya habiskan semuanya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli. Dia lagi baca-baca. Asyhadu Saya an tahu la bacaan dia. ilaha illallah wa asyhadu anna Selawat saya Muhammadar bukan. Rasulullah. Kalian gurunya turunin. Asyhadu an Selawat saya. la Yang ilaha empat bagi saya. illallah wa asyhadu anna Muhammad bagi saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sari fi sir asma'i Tidak wa panas sifat. saya. Tidak. Saya sakti. Nggak panas saya. Salah sampean. Sir asma'i. Saya bilang, guru sampean Allahumma turunkan ke sholli wa saya. sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kemarin Allahumma mengganggu sholli wa pertapaan sallim. anak buah saya semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Mengusik terus. Allahu Akbar. Allah. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya sakti di sini. Bismillah. Sekarang mau Anda apa? Anda bukan lagi badan. Sampean sama guru sampean jadi pengikut saya. Oh, Akan abadi Nggak dunia bisa ini. seperti itu. Mau apa sampean saya Anda kasih? yang ikut dengan saya. Tidak seperti itu. Ya. Ini bingung kita ngeluarin apapun dia tahu. Ya. Saya kan selama ini belum pernah ngeluarin ini nih. Makanya sampean pulang. Astagfirullahaladzim. Saya tidak Pulang, akan saya pulang. pulang. Tidak ada kata pulang. Sampean guru sampean bukan tandingan saya. Sudah jadi murid saya saja. Akan Tidak. abadi dunia. Dunia akan abadi. Keabadian di dunia hanya sementara saja. Akan banyak pengikutnya di sini. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sari fi sa'il asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa Gak sallim. mempan bagi saya kakak. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sari fi sa'il asma'i. Ini lampu mati apa nih? Lampu matiin. Hah? La ilaha illallah. Syirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, af'alullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Kita lapor bahaya ini. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Kita ke bahaya. Saya bilang tidak mempan. Astagfirullah. Tidak mempan. Saya paling sakti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Kamu guru kamu bawa ke sini ikut saya Jangan, akan lebih guru. sakti lagi. Astagfirullah. Jangan sombong Anda. Ya. Kenyataan. Saya sakti. Bismillah. Sampai yang baca saya bisa baca. Bismillah. Apa? Bismillah. Keluarkan semuanya. Allahumma ahlikil zalimin wa kull hasidin fatul hadil baldata fala yaqdi ahadun anta fatfa ya qahhar ya jabbar ya Itu saja. Allahumma likal badi Allahumma likal din ya Allahumma Allahumma Ada. Allahumma nas'aluka fi nurihim wa na'udzu bika min syarri Allahumma ikfini iyyahum bima sita ya qawiyyu ya matin ikfi syarrad dhalim ya Allah kula nyuwun gurunya takut. Allahu Akbar. Ini kita laporan bahaya aja. Sampean. Ya, sebentar saya panggil bilang, bahaya. Sampean tuh takut.
remeh saya. Sebentar, saya panggil Mbah Yai. Saya sakti Bismillah. di sini. Allahumma sholli ala Mempan sayyidina nggak Muhammad. mempan? Bismillahirrahmanirrahim. Ngapain? Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Udah, kalian pulang, Wasli pulang, sari fi pulang. asma'i was sifati wa ala alihi Ganggu saja washabihi nggak di wasallam. mana? Bah, kula nyuwun, Bah. Hadir, Bah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli. Allahu akbar. Subhanallah. Ini udah nggak enak auranya. Assalamualaikum. Sama. Kang? Ini yang kita baca semua tahu, Bah. Allah. Keluar juga kamu. Kenapa kamu mengganggu anak buah saya semuanya? Ini dari kalau ngajin ifrit ini kan. Iya, Bah. Jadi kalau kitanya ini takut, Iya, Bah. nanti sarannya itu kuat. Maka yang Takut? pertama kita harus kuat dulu. Iya, Bah. Kuat secara batiniahnya supaya sarannya itu takut. Iya. Karena ciri khas dari Ifrit. bangsa jin ifrit ini Jangan adalah banyak kompromi. Kalau takut sombongannya. bilang saja Iya. pengikut saya. Ya Allah. Tadi itu nggak punten bayi, aku nggak, dia tiba-tiba hilang. Nggak taunya di belakang. Tidur saja. Ya udah berdebat saja berdua. Udah aja pengikut saya aja, Sakti. Sakti. Saya bisa baca-baca sampai yang semua bisa. Allah Karim. Ini juga penting untuk terutama untuk praktisi Iya, Pak Yai. dari alumni-alumninya Padepokan Cacat Jati. Ketika meruqyah terus nanti yang diruqyah ketawa meremehkan seperti ini, kitanya jangan sampai terpancing emosi. Ngedon, Pak ya. Karena sifat asli dari bangsa jin seperti ini terutama sombongannya gitu. Memang dengan bacaan agak sulit, jadi harus dengan pengamalan. Iya, Pak Yai. Jadi Al-Quran itu bukan hanya dibaca, tapi juga dipahami dan diamalkan. Itu yang paling utama. Sudah. Lah kita ngomong pelan aja dia nggak dengar ya. Padahal ngomong pelan kita. Iya. Mau sampean apa sih? Maksudnya mau apa? Biar zaman itu nggak gangguin orang terus. Itu kewajiban bagi saya. Astagfirullah. Kewajiban. Biar banyak pengikut-pengikut. Bayang tersesat sama saya. Wih, Mereka mau apa saya kasih. Kesaktian saya kasih. astagfirullah. Kamu yang gagalkan semuanya. Astagfirullah. Di dunia ini nggak ada orang yang sakti, itu nggak ada. Saya sakti. Anak buah sampean aja nggak bisa ngelawan saya. Saya bisa. Baca apa aja saya bisa. Masa. Gimana nggak sakti saya? Alhamdulillah. Coba saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba saja. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Hentikan! sayyidina Anak ini akan saya habiskan. Hentikan! Muhammadin nuridati wa syirisari Hentikan! fi sairil Apa asma'i ini? wa syifati Ini wa ala apa ini? alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma Kasih cekik anak salli ini. wa sallim Wah, wa barik hentikan! ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syirisari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Apa ini? Allahumma salli wa sallim habiskan wa anak barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syirisari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syirisari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bardanas bartatas bardianas nurusalan malikul jinni wal insi wa syaitan nikul nafsin da'iqatul maut da'iqatul Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillah wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Wa ala ali sayyidina Kamu Muhammad. baca apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina
محمد نور الذات والشر السر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الذات والشر السر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. Ya ahli al-khadam minal badani, bawa makhluk ini ikat. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rasulullah. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billahil. Astagfirullahaladzim. Gangguan yang mengenai beliau ini tadi disebut dengan penyakit taifun atau penyakit yang masuk dan menguasai diri beliau, dan ini sudah tingkatannya pada tingkat yang paling akhir, yaitu sudah mengenai di bagian jiwa beliau. Nah, untuk orang supaya tidak terkena gangguan jin, itu yang terpenting, yang pertama jangan mudah al-ghadab, jangan mudah marah. Yang kedua, jangan mudah alladzi wasisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas waswas. Karena al-ghadab itu marah, dan kalau seseorang marah maka hawanya itu akan panas. Tetapi ini demi Allah ya. Demi Allah, tadi saya nggak mengada-ngada ini ya. Jadi ketika saya menyentuh Kang Pandawa ini ya, di sini saya itu seperti ada energi yang seperti menyambung gitu loh, luar biasa, masya Allah. Kang Pandawa ini sebelumnya pernah mengamalkan amalan apa, Kang Pandawa? Sholawat. Sholawat apa itu? Sholawat banyak ya, sholawatnya banyak sekali. Sholawat Jibril, terus Asma Karomah, Sir itu juga. Itu subhanallah. Itu tadi demi Allah ya, saya bukan mengada-ngada ya. Tadi ketika saya memegang titik portal, jadi titik portal itu berada di tulang belakang. Makanya ketika seseorang kesurupan atau dibuka untuk hadiran, itu dibuka tulang belakangnya sini. Di antara kepala dan tulang belakang itu ada tulang segini, pengganjal. Nah, yang menjadi pengganjal kepala kita itu disebut dengan besi kursani. Itu adalah portal untuk kita itu membuka kegaiban yang ada di dalam diri kita. Itu tingkat dasarnya dibuka dulu portalnya. Dan tadi ketika saya menyentuh Kang Pandawa untuk menyalurkan energi sebuah amalan, jadi berasa seperti ada hawa yang luar biasa itu di dalam diri Kang Pandawa. Jadi saya harap sih Pak Kang Pandawa bisa lebih istiqomah lagi, tapi dikuatkan lagi energinya begitu, dengan cara tentu istiqomah sholat malamnya, istiqomah untuk zikirnya begitu. Walaupun dalam posisi kita bertarung melawan dukun santet, saya harapkan bisa tetap istiqomah lah. Itu jangan sampai ketika kita membuat sebuah bisa dikatakan ini pertarungan untuk melawan dukun santet ini, jangan sampai berhenti untuk sholat malamnya itu. Insyaallah. Nah, itu istiqomah penting sekali. Tapi ngapunten Mbak Yai, Siap. selama aku di sini ngapunten, aku emang mengamalkan sholawat Nuridati juga. Doanya pun aku tambah dengan doa sholawat Nuridati juga. Itu demi Allah Rasulullah aku pakai. Iya, karena sholawat Nuridat ini kalau di dalam pesantren disebut sebagai sholat perisai, atau kalau kita naik lagi ke tingkatan ke atasnya itu disebut dengan sholawat ma'rifat. Jadi ketika kita membaca sholawat di kata wasyiri sari, berarti di situ kita meminta kepada Allah untuk dibukakan rahasia-rahasia ketuhanan. Nah, di dalam pelajaran ilmu tasawuf sendiri, ketika Allah akan membuka siapa sejatinya Allah kepada kita, maka kita akan dibuka dulu tentang siapa sejatinya diri kita. Maka akan dibukakan 7 latifah siri yang ada di dalam diri kita. Dibukakan tentang 7, kalau orang Jepang bilang cakra lah, dalam diri kita itu. Dimulai nanti sampai cakra asna, cakra mahkota itu. Nah, Kang Pandawa sendiri sangat luar biasa menurut saya amalannya. Jadi biar bisa lebih naik lagi ke atasnya, jadi diistiqomahkan terus amalannya gitu. Bisa ya, supaya bisa lebih mantap lagi gitu. Amin, amin. Karena sejatinya ketika kita membaca asma-asma Allah dan kita mengistiqomahkannya, nanti amalannya
yang akan menuntun pergerakan diri kita. Karena ketika kita mengamalkan sebuah amalan nanti akan ada tuntunan secara batiniah untuk dohiriyah kita. Karena memang yang menuntun diri kita itu adalah batin kita, begitu. Masya Allah. Tapi kan semua ini pun ngapunten berkat bimbingan dari Mbah Yai ya. Selama aku di sini subhanallah Mbah Yai. Inilah yang aku rasakan. Ya, aku merasa banyak perkembangan di sini bukan karena aku sombong tidak, tapi subhanallah bisa merasakan sampai luka sekecil itu lebar. Itu luka itu jadi sedikit kecil, sembuh sendiri Mbah Yai. Itu subhanallah. Iya. Insyaallah. Amin. Insyaallah. Yang terpenting ketika mengamalkan sebuah amalan harus diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena apa? Karena ketika kita membaca sebuah amalan atau mengistiqomahkan itu nanti akan ada ujian-ujiannya. Yang terpenting untuk mencari ridha Allah. Di dunia ini nggak ada orang yang sakti, nggak ada orang yang sakti di dunia ini. Yang ada itu adalah orang yang sabar. Kalau kita sabar maka kita akan selamat. Amin. Itu yang menjadi poin utamanya. Jadi ingat setiap ujian, setiap kita melakukan amalan pasti ada ujian-ujiannya. Dan yang penting lagi ini nanti untuk saudara-saudaraku semuanya terutama supaya diri kita tidak mudah terkena gangguan sihir dan juga tidak mudah terkena gangguan jin. Itu yang penting jangan mudah marah, jangan mudah sedih dan jangan mudah was-was. Nah, supaya tidak mudah sedih dan tidak mudah was-was itu hati kita harus senang. Supaya hati kita senang maka kita itu harus bersyukur. Kalau orang syukur pasti hatinya senang. Nah, supaya bersyukur maka dia harus ingat kepada Allah. Supaya ingat maka dia harus berzikir. Itu yang harus dilakukan. Jadi bersyukur supaya hidup kita sehat, bersyukur supaya rezeki kita bertambah. Itu insyaallah. Kang Pandawa, coba ambilkan media ruqyahnya. Allah karim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah. Allah. Amit raya ngapunten. Garamnya disiramkan dulu saja. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Siramkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah. 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 Allah. Bismillah. Bismillah. Allah. Allah. Bismillah. 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 Allah. Allah. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi. Allah. Allahu Akbar. Diminumkan madunya Kang Pandawa. Ya, udah gede masih kasih minum. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bangun, bangun. Ngapain lu? Aduh. Aduh. Kenapa ini, Kang? Aduh, ya Allah. Udah diminum madu dah. Buka sendiri aja deh. Dia ini sekarang mulai sekarang nih pakaiin kopiah ini Oke, baik. biar rambutnya nih nggak kayak sambar petir. Oh. Luar biasa. Ganteng lo gini, Bay. Pakai dong. Pakai kopiahnya. Saya kasih itu. Kok matanya merah banget, Bay ya? Nah, udah gitu. Ya kan ganteng, Bay. Nah, kalau pakai kopiah kan tambah ganteng. Tapi di sini, Pak. Oh ya. Mulai kemarin sama Abah. Oh, diajak ngelawan dukun santet kok malah persis kayak center Iya. mabuk sama wanita. Iya. Udah diperjuangkan gitu lagi. Capek, Bay. Repot saya mah. Tapi ada rahasia lucu, rahasia tapi lucu ini rahasianya. Kenapa itu? Jangan bilang center. Kenapa?
Nangis di pangkuan aku di sini, nangis Pak Yai. Kenapa? Iya, biasa wanita lagi. Kayaknya hidupnya memang selalu dibuat sengsara Iya, sama baik. wanita deh kayaknya. Kemarin kan di gua, kok di sini sekarang? Tidur lagi. Kemarin kata ya. Kemarin. Tadi malam. Ini kalau ini inget jasa tuh, Bah. Eh, Ingat wedus, Bah. Kambing, Bah. Mau nyate. Kan lebarannya kelewat. Mau disuruh ngamalin sholawat. Sholawat Nuridat itu. Iya. Ini khusus nggih malam ini saya kasih tahu ke panjenengan. Iya. Kemarin kan saya khususkan gemblengan ke panjenengan. Kalau mau lebih diistiqomahkan lagi, Insyaallah. amalkan sholawat ini sesuai dengan tuntunannya. Iya. Jadi ketika saya mendapatkan ijazah amalan sholawat Nuridat ini dari Abu Syuti Al-Ghazali yang pertama, itu dipuasai selama 3 hari, selama 7 minggu. Jadi berpuasa selama 3 hari, selama 7 minggu. Jadi selama 7 minggu itu berpuasa 3 hari. Selasa, Rabu, Kamis puasa, malam Jumatnya tidak tidur dari subuh, dari subuhnya Kamis sampai subuhnya Jumat. Terus nanti minggu kedua seperti itu, Selasa puasa, Rabu puasa, Kamis puasa, dan malam Jumatnya itu tidak tidur dari subuhnya Kamis sampai subuhnya Jumat. Itu terus diulang selama 7 minggu. Kenapa 7? Karena 7 itu kalau orang Jawa pitu itu adalah pitulungan. Ini adalah ijazah yang pertama ketika ingin mengamalkan sholawat Nuridati. Dan ini juga saya ijazahkan untuk semua saudara-saudaraku subscriber lover dimanapun berada. Kalau panjenengan ingin mengamalkan sholawat Nuridat, silahkan panjenengan puasai selama 7 minggu selama 3 hari. 3 hari selama 7 minggu. Jadi sedikit saya menceritakan bahwa saya dulu sebenarnya mengamalkan amalan sholawat Nuridat, lalu diminta oleh abah saya untuk meminta ijazah sholawat ini ke 41 kiai. Nah, salah satunya ijazah yang saya dapatkan dari Abah Syuti Al-Ghazali, Cepu, Jawa Tengah. Dia mengijazahkan saya cara untuk mengamalkan sholawat Nuridat itu dengan cara diriyadoi, dipuasai 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis selama 3 hari, dan malam Jumatnya tidak tidur. Nah, selama 3 hari meriadohi amalan ini, puasanya itu puasa bilaruh, yaitu puasa yang tidak makan dari yang bernyawa dan yang keluar dari yang bernyawa. Kenapa tidak makan yang bernyawa dan yang keluar dari bernyawa, seperti telur, apapun yang itu ada dari hewan, itu tidak dimakan. Karena apapun yang kita makan itu akan menentukan apa yang kita lakukan. Kalau kita ingin melawan nafsu hewani yang ada di dalam diri kita, maka kita jangan makan yang Bernyawa. dari hewan, itu yang bernyawa itu tadi, yaitu puasa bilaruh. Dan malamnya itu yang pertama mandi jam 12 malam atau jam 1 malam, yang penting lewat dari jam 12. Setelah mandi, setelah itu wudhu, habis wudhu sholat taubat 2 rakaat. Rakaat yang terakhir baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin 77 kali. Dan setelah itu sholat hajat khusus. Sholat hajat khusus itu sudah pernah saya sampaikan di channel GSJ, yaitu rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 10, rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 20 salam, rakaat ketiga setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 30, rakaat keempat setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 40. Lalu setelah itu baca istighfar, syahadat, sholawat Nabi, lalu sholawat Nuridat dibaca 1000 kali. 1000 kali ini boleh dibaca malamnya, boleh juga makbubah, habis sholat 200 itu nanti tembus 1000. Nah, ini diamalkan selama 3 hari dan dilakukan selama 7 minggu. Insya Allah nanti bisa dengan sendiri dah yang bisa merasakan manfaatnya begitu. Kalau masalah hasilnya semuanya dipasrahkan kepada Allah. Yang penting niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Monggo untuk semua subscriber lover dimanapun berada yang ingin mengamalkan amalan sholawat An-Nuridat ini, silahkan diamalkan dengan tata cara riyadhah yang tadi saya sampaikan.
dan semoga saja bisa memberikan manfaat untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada. Yang terpenting juga perlu untuk dipahami bahwa kita hidup ini ada nyata dan ada juga yang gaib. Maka kegaiban ini adalah salah satu rukun iman kita. Kita boleh percaya kepada yang gaib, tapi tujuan kita bukan kepada makhluk gaib, tetapi kepada yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita beriadah, kita mengamalkan sebuah amalan, diniatkan untuk mendekat kepada yang maha gaib, bukan kepada makhluk gaib, bukan juga untuk melihat makhluk gaib, tapi tujuannya untuk mendekat kepada yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting sekali supaya tidak bledru atau tidak salah jalan. Sebab itu saya dunungkan ketika panjenengan ingin beriadah, panjenengan ingin berkholwat, bertirakat, tujuan utamanya niatkan untuk mendekat kepada Allah yang maha gaib, bukan makhluk gaib. Seperti halnya ketika senter, ketika panjenengan ingin mendapatkan wanita. Ini penting, ini benar. Ini adalah kunci utamanya ketika kita berdoa. Ketika panjenengan ingin membantu orang, panjenengan mempunyai hajat, ingin dapat kekayaan, ketika sampean ingin mendapatkan seorang wanita, jangan tertuju pada keinginan panjenengan. Jadi ketika kita ingin dunia, ingin harta, hilangkan harta itu dari dalam hatimu. Pusatkan seluruh hatimu, penuhi dengan yang mempunyai harta. Maka nanti kamu pasti akan mendapatkan harta. Itu kuncinya. Jadi ketika kamu berdoa pengen dapat harta, maka hilangkanlah harta itu dari dalam hatimu. Ketika kamu pengen dunia, maka hilangkanlah dunia dari dalam hatimu. Kalau ini bisa kamu lakukan, bisa kita lakukan, Pak, insya Allah saya yakin doanya akan cepat dikabulkan. Amin. Ketika sampean pengen dapat wanita, jangan tertuju pada wanitanya, hilangkan dulu keinginanmu untuk mendapatkan wanita itu. Tapi kamu fokus untuk mendekat kepada yang mempunyai wanita, yang menciptakan wanita, yang mempunyai hati. Karena kamu ingin mendapatkan hatinya, maka jangan tertuju pada orangnya, tapi yang membolak-balikkan hatinya, yang punya hati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia tidak akan bisa membolak-balikkan hati seseorang, tidak akan bisa. Tetapi Allah lah yang bisa membolak-balikkan hati seseorang. Itu yang menjadi poin utamanya. Sebenarnya kamu banyak hutang, terus kamu pengen hutang kamu cepat lunas. Jangan ketika kamu berdoa kamu pengen cepat dapat harta terus supaya hutang kamu itu bisa lunas. Hilangkan semua keinginan kamu tentang dunia itu, pasrahkan kepada Allah yang bisa menyelesaikan hutang-hutang kamu itu nanti. Ini nanti pasti akan ada jalannya. Sama ketika kita punya istri, lalu istri kita itu cerewetan, mana istri saya di rumah mungkin sedang sholat gitu. Ketika kita punya istri, lalu istri kita itu susah diatur, seumpamanya ngambekan, ngamuan, ya kan, nuntutan, seumpamanya seperti itu. Lalu ketika itu kamu jangan marah, atau mungkin kamu malah menampar atau kamu memukul. Jika kamu marah, maka istrimu akan pergi. Apalagi kalau sampai memukul, kamu nanti masuk penjara. Tetapi kamu harus ingat bahwa istrimu itu adalah titipan dari Allah. Maka malam coba bangun lalu berdoa, ya Allah, istriku adalah titipanmu dan sekarang istriku ini susah diatur, tolong ya Allah lembutkan hatinya supaya bisa diatur. Seperti itu. Jadi kalau kita punya anak juga seperti itu, ketika anak kita ada susah diatur dan lain sebagainya, anak jangan dimarahin, nanti kalau besar ganti marahin kita. Tetapi kita harus tahu bahwa anak itu adalah titipan Allah. Maka harus berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau telah menitipkan anak kepadaku dan anakku seperti ini, ya Allah tolong lembutkan hatinya. Nanti akan ada petunjuknya. Dan insya Allah nanti anak akan nurut. Bacakan ya Latif, nanti diminumkan pada anak. Ini sangat penting sekali supaya doa-doa kita itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang lebih penting lagi, di dalam kita berdoa itu juga ada adab-adabnya, ada tata caranya. Kita meminta kepada sesama manusia aja ada adabnya, apalagi kita mau meminta kepada Allah. Yaitu adabnya, tata caranya, yang pertama tentunya
ketika kita meminta harus tahu waktunya, yaitu malam. Yang kedua, harus ada wasilahnya. Dan wasilah yang paling utama itu adalah baginda Rasulullah, yaitu dengan sholawat. Dan yang ketiga, ketika meminta jangan langsung meminta, tapi panggil dulu dengan nama-nama yang baik, dirayu dulu. Dan nama-nama yang baik itu namanya adalah Asmaul Husna. Contoh pengen kaya ya baca ya watahu ya rojak, pengen mata batin kebuka baca ya latif, seperti itu. Dan itu dilakukan 41 hari tanpa putus. Nanti insya Allah akan mendapatkan apa yang diinginkan, insya Allah. Kalau ketika hal itu belum diijabah, ya yang keempat harus memahami tentang asbabun nuzulnya, yaitu ketika kita dipanggil apakah sudah cepat datang. Bisa jadi kita minta nggak dikasih-kasih, ketika kita dipanggil nggak cepat datang, begitu. Yang kedua, apakah yang dilarang itu tidak kita lakukan. Karena kalau kita meminta tapi kalau kita itu dilarang selalu melanggar, tentu ya nggak akan marah gitu loh, nggak suka. Makanan yang kita makan haram atau halal itu perlu untuk kita pahami dan perlu untuk kita ketahui. Kang Mandawa sudah pakai kopiah, dipakai terus ya. Badar, Oh, Kang Badar. Mandawa, Jadi Badar. 2 Abah. Jadi 2 kopiahnya. Kopiah. Kopiah. Enggak, yang aneh tadi Badar Bah ya. Tidur di sini, badan tuh sakit, Tidur katanya. sesak. Tapi udah minum madu ini nih, madu asma. Segar. Tadi Tidur buat katanya. Tuh ya Allah. Baik, kita ke gua lagi yuk. Ah, Kenapa? nanti aja kamu udah gembleng, besok siang gemblengan dulu ah. Oh, digembleng. Khusus. Kemarin sehat ya. Tidur enak sini. Ah, Ini kebangetan kebiasaan nih. Enggak, Jadi mengingatkan bener kan? sesuatu kalau gini. apa sih? Enggak, maksudnya yang mengingatkan ada yang seperti ini juga. Ingatnya lebaran gitu. Katanya lebarannya lagi. Oh, enggak ngomong, Mbak. Bayar aku enggak ngomong loh. Kan aku tadi udah bilang. Iya, aku enggak ngomong. Say. Iya, enggak ngomong kambing. Aku Buka deh. Iya, tak buka. Astagfirullah. Jadi ingetnya gini, pas aku datang ternyata lebarannya udah kelewat. Kan itu. Diketawain akhirnya. Nah, ini kejadian sama Badar. Wong udah dibilang. Lagi ngamanin sholawat tarung sama dukun santet, jangan makan kambing-kambing dulu. Iya, lupa Bayai. Ih, maka Berarti nagih sekarang aja. kita berangkat lagi. Nanti deh, saya insya Allah nih janji nih. Jangan dulu, Bah, jangan kambing, Bah. Jangan. Bukan. Nanti kalau dukunnya ini apa mujadajah udah tumbang, nanti Nikah, yakin. beli kambing. Kambing, Bah. Iya nazar ini. Oh, nadar, Ini amin. nazar. Yang penting berkah selamat. Iya, nadarnya tuh najar Enggak satu. serius. Nadarnya berkah selamat. Iya. Iya. Nanti kalau ini sudah sudah dukun santet ini udah yang memujadajah sudah bisa kita kalahkan dengan izin Allah. Nanti kita beli kambing. Tapi tetap Serius aja. saya ini ngomong nih di Satu depannya. lagi, apa ya? Badar dijodohkan. Nah, itu. Tapi tetap Kalau makan. itu mah saya nggak bisa janji ya. Haknya Allah ya. Kalau kambing saya bisa ngusahain. Tapi tetap Pandawa belum bisa makan kambing, Dim. Nah, Kan 41 hari belum beres. ya berarti ya nanti aja udah selesai. Rezekinya. Gak apa-apa, Rido ikhlas. Gak apa-apa, yang penting doa yang terbaik untuk Mbah Yai juga beserta keluarga semuanya. Saudara Allah Subhanahu wa taala. Yang penting lagi sehat lahir sehat batinnya Mbah Yai. Amin. Itu Barakallah. semuanya. Amin. Ya kita sebagai anak, sebagai murid, sebagai sahabat, saudara hanya bisa mendoakan saja Amin. yang terbaik untuk Mbah Yai dan beserta keluarga semuanya. Siap. Doa bersama semua. Ini juga terpenting lagi gemblengan untuk Kang Badar ini. Ini nanti naik tingkat setelah 41 hari nanti Kang Pandawa ini 2 tahun. Ya, siap. Jadi ada ijazah khusus. Jadi ada yang 7 hari, terus naik 41 hari, terus ada yang 2 tahun. Kalau yang 2 tahun ini, wallahi demi Allah, itu ijazahnya dari Abbas Sekumpul Mbak Guru Sekumpul. di Martapura. Kalimantan, Banjar. Iya, Martapura. Jadi saya dulu dari sini ke Surabaya jam 12 sampai Surabaya itu jam 5. Dari jam 5 itu saya naik Lion Air dari Juanda ke Bandara Samsudin Nur. 1 jam, jam 6 sudah sampai sana. Terus saya langsung ke Martapura, ke daerah Banjar. Banjar itu bahasanya orangnya sangat baik-baik sekali. Kalau bahasanya itu ulun-ulun gitu loh. Gitu. Ulun gitu lucu lah. Luar biasa. Nah, itu nanti juga saya ijazahkan. Nanti setelah 2 tahun ada lagi yang jadi selama 2 tahun itu besoklah saya ijazahkan khusus ya. Terus ada juga nanti yang 5 tahun begitu. Tapi ujiannya memang akan sangat luar biasa sekali. Salah satunya akan banyak sekali
cacian, akan banyak sekali hinaan, dan kita harus siap untuk menerima itu. Insyaallah. Akan ada dua cobaan yang dulu saya pernah dengar disampaikan oleh Pak Guru, bahwa nanti siapapun yang mengamalkan amalan ini, yang pertama akan diuji dengan harta yang berlimpah ruah, yang kedua akan diuji dengan wanita, dan yang ketiga ini yang lumayan luar biasa, akan diuji dengan pujian, dan nanti yang keempat akan diuji dengan cacian. Jadi harus siap dengan itu. Makanya santri itu kemana-mana harus bawa kantong kresek. Kalau kita dipuji, segera ambil pujian itu, masukkan kantong kresek, buang di tong sampah, ya tidak sombong. Kalau ada yang membuli, mencaci, ambil buliannya, caciannya, masukkan kantong kresek, buang di tong sampah, biar tidak jadi sakit hati. Karena dibuli dan dicaci itu semuanya menjadi sebuah ujian, menjadi sebuah ujian untuk diri kita. Jadi tidak usah terlalu diperdulikan, baik yang membenci maupun membuli, semuanya sama-sama memperhatikan diri kita. Itu sama-sama menumbuhkan derajat untuk diri kita. Yang terpenting semuanya dipasrahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dipuji saat itu, diri kita berarti sedang dilihat oleh manusia, maka pandangannya harus kepada Allah. Ketika kita dicaci, itu juga adalah pandangan dari manusia. Jadi tidak perlu difikirkan kedua-duanya, insya Allah. Dan besok kita melakukan gemblengan untuk Kang Badar. Iya, Kang Badar. Kang Badar ini punya YouTube ya? Iya, kayaknya. Apa nama YouTube-nya itu? Masa nggak tahu Abah ya ini? Kalong Jalu Abah. Oh iya, Kalong Jalu. Kalong Jalu. Kalau Kang Pandawa apa YouTube-nya ini? Ya itu Bayai, Pandawa Haka. Oh, Pandawa Haka. Oh, aku ngerti kenapa bisa lupa seperti ini. Kenapa sayang? Ya begitu aja Bayai. Habis dimarahin istri. Aduh, Gusti Pangeran. Nyuwun ngapura. Enggak ikut-ikut. gitu. Tapi ini penting ya. Ini saya pernah ngaji di kitab Hikam itu, bahwa salah satu tanda seseorang itu dimuliakan oleh Allah itu yang paling sering itu apa? Dimarahi sama istrinya. Itu bukan marah sebetulnya, sayang. Oh iya. Salah. Banyak wali-wali itu diangkat menjadi wali makomnya itu karena dimarahi sama istri. Cepetan nikah. Jadi jangan dikira ketika istri seorang kiai, istri seorang ulama, istri seorang wali itu nurut-nurut. Enggak, istri seorang kiai itu malah galak-galak gitu. Oh, tenanan. Jadi jangan dikira itu. Kalau samanya istri kita marah, terus kita itu kok bisa tenang, bisa menghibur, bisa mengalah, itu baru namanya lelaki sejati. Tetapi kalau istrinya marah kok lakinya juga ikut marah, berarti itu belum benar-benar laki-laki, masih setengah laki-laki. Kalau kamu benar-benar lelaki sejati, kalau istrimu marah, kamu bisa menciumnya, bisa menghiburnya, begitu. Karena wanita itu kebalikannya dengan pikirannya gitu. Nanti kalau dia minta disayang, dia nyuruh pergi gitu. Oh, pergi kamu, pada aslinya dia minta disayang gitu. Iya. Pengalaman belum? Nggak tahu, banyak belajar. Aduh, yang digoyang. Astagfirullahaladzim. Ngomong tuh jangan bener kenapa, Dim? Oh, tenanan. Dimas, kita mau lagi aja kalau bener. Ya, kalau ditungguin kamu pergi, kamu keluar, kalau udah keluar, udah pergi, aku pengen dipijiti ya. Aduh, repot kan? Gitu. Ini penting Kang Pandawa. Ini makanya kenapa talak itu yang megang laki-laki. Karena apa? Karena memang laki-laki yang bisa berpikir. Kalau perempuan itu sering menggunakan perasaan. Gitu. Jadi kamu kalau sampai wanitamu bilang aku minta cerai kayak gitu, jangan sekali-kali dituruti. Jangan sampai dituruti. Inilah mengapa rahasianya Allah tuh memberikan talak kepada seorang laki-laki. Kalau perempuan itu biasanya ada yang nggak nyaman atau minta diperhatikan, pasti
bilangnya seperti aku minta pisah gitu, aku pengen pergi kayak gitu, ceraikan aku, itu berarti intinya dia itu minta disayang. Ada yang sesuatu hal yang membuat dia itu nggak nyaman. Ini laki-laki harus ngerti di situ. Jangan sampai malah menuruti kemauannya gitu. Ini makanya laki-laki itu diberikan sebuah pegangan yang sangat luar biasa. 1000 kali perempuan bilang talak asalkan lelakinya itu nggak mengiyakan, nggak jatuh talak. Tapi hati-hati laki-laki ini bercanda walaupun marah, kalau ngomong pisah ya itu sudah jatuh talak itu ada rahasianya. Itu ya kenapa Betul. Allah memberikan talak itu kepada seorang laki-laki gitu. Dan di dalam rumah tangga ini juga penting sekali, di dalam rumah tangga marah seperti apapun diusahakan jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang buruk. Ini sudah suatu barokah ketika panjenengan marah tapi tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk. Ya, nanti insya Allah rezekinya lancar, rumah tangganya ayat tentrem, anaknya akan nurut-nurut. Maka mempertahankan sebuah hubungan yang halal itu adalah jihad. Jadi ketika panjenengan kok berumah tangga tetapi tidak mudah berkata-kata yang buruk, itu sudah jihad. Sudah jihad ketika panjenengan marah tapi tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk. Nggak mengatakan kata-kata yang buruk tentang istri, itu sudah suatu hal yang jihad. Jihad itu menahan diri kita dari melakukan hal-hal yang buruk. Jadi berjihad itu bukan bawa bom, bukan memusuhi orang lain, tetapi berjihad itu mengendalikan diri kita, melawan hawa nafsu, amarah, kebencian, iri, dengki yang ada di dalam diri kita. Itu adalah jihad yang paling utama. Ini jadi salah kalau orang mengatakan jihad itu memerangi orang lain, membenci orang lain, itu salah. Jihad itu mengalahkan diri kita, merasa diri kita paling benar, merasa diri kita paling baik. Itu adalah hal-hal yang buruk, maka itu harus dihilangkan. Jangan sampai diri kita merasa diri kita paling bagus dan paling baik. Itu yang penting untuk dipahami. Jangan merasa sombong. Jadi jihad itu yang utamanya adalah melawan keegoisan yang ada di dalam diri kita, gitu, insyaallah. Amin, insyaallah. Nah, untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, ini kok sepi ya, nggak ada Kang Adin ini ya. Nah itulah yang nunggu. Dengan bercandanya beliau. Aduh. Mungkin Kang Adin kemana, Kang Adin? lagi kangen sama nenek boy kali. Oh iya. Berdua. Masya Allah. Barakallah. Ya Allah. Yeah. Insya Allah. Untuk semua saudara-saudaraku di manapun berada, selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat. Karena ketika kita masih punya pegangan, walaupun kita jatuh ke dalam jurang kehinaan, kemaksiatan, insya Allah kita masih bisa selamat. Karena sholat ini adalah pegangan utama. Makanya saya sering menyampaikan kepada saudara-saudara saya, wes toh kamu masih melakukan maksiat, walaupun kamu itu masih kurang taat, tetapi harus tetap sholat. Harus tetap sholat. Jangan sampai kamu mendengar omongan setan. Nanti ada setan yang berkata, untuk apa kamu sholat kamu masih melakukan maksiat. Ini omongan setan seperti ini. Kita bisa sholat subuh 2 rakaat itu berarti Allah masih sayang kepada kita. Berarti Allah masih menguatkan kita untuk sholat. Karena banyak orang yang bisa berjalan berkilo-kilo ke pasar, ke ladang, ke kantor, tapi untuk sholat 2 rakaat itu lo nggak bisa. Kalau kita ini bisa, berarti Allah masih sayang sama kita. Maka terus jalankan sholat sampai nanti kita bosan untuk melakukan maksiat. Jangan kebalik ya. Jangan sampai kebalik, alah buat apa sholat masih maksiatnya. Jangan seperti ini. Ini kadang-kadang setan itu masuk dari sini, dimunculkan perasaan was-was. Nanti sholat saya nggak ada manfaatnya. Nanti buat apa sholat saya nanti nggak diterima sama Allah. Wes toh kamu bisa kamu sholat, yakin sholat kamu diterima sama Allah. Banyak. Kamu bisa berdoa, yakin doamu diterima oleh Allah. Walaupun kamu pengen dapat lala semuanya, kamu berdoa tapi kamu nggak dapat, nanti akan dapat lala yang lain yang membuat hati kamu tuh nyaman gitu loh. Nggak harus berdoa itu dengan yang itu. Allah tuh tahu yang terbaik untuk diri kamu gitu loh. Jangan kamu frustasi terus kerjanya jadi jarang masuk, marah-marah terus kayak gitu, jangan. Makanya yang nangis itu begitu Mbak ya. Nah itu kan itu kan saya kadang mikir apa frustasi ya. Itu. Frustasi terus malas kerja, terus
Saya terus. Gara-gara seorang wanita. Tapi ada yang ngomong kok saya gitu berarti berasa ya. Nah itu makanya. Padahal kita saya nggak nyebutin dibiaskan nama ya. loh ya. Lama dari tadi enggak. Duluan. Lah ya nggak nyebutin nama loh ya. Terus yang rekam siapa goblok? Jadi kita harus yakin doa kita itu diterima. Kalau saya contoh, saya minta kaya, Allah saya minta kaya. Sekarang nggak dikasih. Bisa jadi besok, bisa lagi nanti, bisa nanti kalau saya sudah mati anak cucu saya. Doa itu pasti diterima oleh Allah dan saya yakin hal itu. Dan aku udah membuktikannya, Bay. Gak usah sebutkan lah. Itu luar biasa itu. Subhanallah. Jadi yang pertama itu kita harus tetap berpegang teguh kepada tali Allah. Walaupun diri kita itu belum benar-benar bisa menjadi orang yang baik. Karena selama kita hidup itu kita nggak akan jadi orang baik. Belajar. Bisanya itu kita belajar menjadi orang yang baik. Namanya orang hidup pasti melakukan maksiat. Nggak ada orang hidup yang nggak melakukan maksiat itu nggak ada. Pasti melakukan maksiat. Setuju. Nggak, kita ngelihat kadang ada wanita cantik lewat, kita ngelihat dan lain sebagainya. Pasti. Namanya hawa nafsu itu akan tetap ada. Wong hawa itu nafas. Selama kita masih bernafas, masih menggunakan hawa nafas ya, selama itu kita masih ada hawa nafsunya. Maka ketika kadang-kadang melakukan maksiat ya nggak apa-apa. Yang terpenting tidak terus melakukan maksiat, itu yang pertama. Yang kedua, pondasi kita itu yang terpenting kita itu sholawat gitu. Karena sholawat ini adalah jalan utama untuk kita ke futuh, untuk kita bisa tahu tentang Allah, supaya kita itu bisa mendekat kepada Allah. Harus dengan yang paling tahu tentang Allah, dan yang paling tahu tentang Allah itu adalah baginda Rasulullah. Jadi itu, dan di dalam sholat itu ada hal yang luar biasa yang tidak ada di amalan yang lainnya. Karena baginda Rasulullah itu adalah kekasih Allah, dan siapa yang cinta kepada baginda Rasulullah pasti akan dicintai oleh Allah. Dan kalau dicintai oleh Allah namanya cinta ya. Namanya cinta kayak seseorang cinta kepada Lala semuanya ya. Kalau dia Aksa itu tahu sampai heran dan luar biasa loh. Lala itu nggak pernah sampai minta ya. Apa yang disukainya udah dikasih semua, sampai gajinya itu habis untuk itu. Luar biasa kan? Masih dia diperjuangkan. Cinta, pokoknya semuanya dikasih lah. Pokoknya pengen apa, walaupun nggak minta loh, nggak pernah minta dibeli ini makan, dikasih ini. Terus kayak gitu, karena cinta gitu loh. Namanya orang sudah cinta ya. Itu nggak perlu yang dicinta itu minta, nggak pernah minta. Jadi cukup tahu apa yang dibutuhkan, apa yang disukai, itu dikasih. Nah inilah luar biasa sholawat. Akhirnya sekarang gaji ditahan begitu? Digaji ditahan gitu? Iya. Ya, orangnya itu. Takut saya nanti dia mencintai yang lain. Terus gitu. ya kayak gitu lagi. Betul. Berikan apa yang kamu. Aku nggak ngomong ya. Ini ngomong sendiri dari tadi. Kita nggak nyebutin nama, Bay. Iya. Beri apa yang kamu. Oh berarti setter. Ya ada deh seseorang, saya nggak paling saya di konten saya tidak pernah menyebutkan nama orang. Tapi kan udah ngaku sendiri barusan, Bay. Berarti kan dia nih. Enggak Dimas diganti Sander. Aduh, kayak gitu. Jadi kalau namanya orang sudah dicintai ya, namanya sudah dicintai. Jadi kita itu tidak perlu minta apa kebutuhan kita. Saya ini demi Allah ya, demi Allah. Saya itu tidak pernah mengijazahkan sebuah amalan yang belum pernah saya amalkan. Jadi saya itu hanya mengijazahkan sesuatu hal yang sudah saya amalkan. Jadi saya itu kayak punya usaha dipermudah oleh Allah. Kayak saya itu pengen apa itu dipermudah. Bahkan ya ada kejadian kemarin itu. Ketika ada orang yang ingin mempermalukan saya tidak pernah berpikir yang gimana-gimana. Enggak. Orang itu sendiri yang dipermalukan oleh Allah. Dia niat mempermalukan saya, dia sendiri dipermalukan oleh Allah. Dia pengen menghina saya, dia sendiri dihinakan oleh Allah. Seperti itu. Simpel saja hidup itu seperti itu. Itu yang kedua, sholawat. Dan yang ketiga, ini juga paling penting di dalam hidup saya. Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua. Allah, baginda Rasulullah, dan orang tua. Ini yang paling utama di dunia. Selain ini tidak ada yang lebih penting lagi. Ada, Bay. Apa sayang? Guru. Oh iya. Orang tua dan itu sama aja kan? Ya, guru dan orang tua itu sama. Gitu. Kalau orang tua itu adalah orang tua secara lahir batin kita, kalau guru itu adalah orang tua batin kita. Ya sama, guru dan orang tua. Tetapi yang di sini yang menjadi poin utama saya adalah orang tua secara dohir kita, yaitu ibu bapak kandung kita. Ini tidak ada satu hal apapun yang bisa menggugurkan kewajiban kita untuk baik kepada orang tua kita. Apapun alasannya, tidak ada satu hal apapun yang bisa menggugurkan kewajiban kita untuk baik kepada orang tua. Contoh, ketika panjenengan punya orang tua yang cerewet, genyih, ini ada orang yang datang ke saya, kadang-kadang bilang, "Anu bah, ini
saya itu sudah baik sama orang tua saya, tapi orang tua saya kok tetap kenyih, tetap cerewet, tetap marah-marah. Lalu saya harus bagaimana? Saya jawab, kamu harus tetap baik. Kewajiban kamu sebagai anak harus tetap baik kepada orang tua. Entah bagaimanapun orang tua ke kamu, itu urusan orang tuamu. Tapi kewajiban kamu sebagai seorang anak harus tetap baik kepada orang tua. Apalagi kalau orang tuanya sudah tua. Orang kalau sudah tua itu pikirannya kembali seperti anak kecil kayak kita dulu. Jadi kalau orang tuamu dikasih makan bilang belum dikasih makan, pikun, itu kamu dulu kecilnya kayak gitu kok. Jangankan kayak begitu, kamu mau makan aja harus kejar lari-lari. Kadang-kadang ibumu lagi makan, kamu kencing, kamu berak kayak begitu. Kamu pernah mikir nggak kayak gitu? Sekarang kewajiban kamu juga seperti itu. Kalau kamu baik ke orang tuamu, saya yakin, hakul yakin nanti anakmu juga akan baik kepada kamu. Jadi apa yang kamu lakukan pada ibumu nanti akan kembali kepada diri kamu sendiri. Amin. Dan tidak akan bisa seorang anak itu sebenarnya membalas kebaikan orang tua. Karena kalau anak diurusin orang tuanya, ketika orang tua mengurusi anaknya, yang diharapkan orang tuanya adalah hidupnya anak. Pasti kalau anaknya sakit, ya Allah biar saya aja yang sakit, itu aja ketulusannya sudah luar biasa. Tetapi kalau anak mengurusi orang tua, itu pasti sudah beda niatnya. Yang diharapkan adalah matinya, ya kan? Iya kan? Warisan. Selain itu juga nggak mungkin kan kalau orang tuanya sudah tua terus ya Allah biasa aja ya sakit, orang tuaku sehat, kan nggak mungkin kayak gitu. Malah doanya kadang-kadang kayak gini. Saya pernah diundang orang tuanya sudah sakit itu, wes Gus kalau memang sudah waktunya meninggal ya cepat didoakan, cepat meninggal kayak gitu. Nah, ini aja udah niatnya udah beda. Niatnya aja udah beda, ketulusannya udah beda. Lalu bagaimana mau membalasnya? Nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Itu dari niatnya aja sudah berbeda. Jadi sebenarnya apapun yang dilakukan anak untuk orang tua tidak akan bisa membalas kebaikan orang tua. Yang bisa kita lakukan adalah yang terbaik yang bisa kita lakukan itu saja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini juga sering sekali terjadi ya. Saya membicarakan pengalaman saya, banyak sekali orang datang ke saya lalu bilang, "Bah, saya ini hidup saya sengsara, selalu ditipu orang, sakit-sakitan, cari istri susah, cari pacar selalu ditolak, disakiti wanita. Nah, hidup saya sengsara, kerjaan saya nggak jelas kayak gitu." Itu selalu ada orang yang bilang kayak gitu. Itu saya itu kenapa ya kayak gitu, selalu bertanya. Bahkan ada yang bilang saya itu mungkin disandet orang, atau mungkin saya itu kena welang kayak gitu, atau kena balak gitu, atau hari lahir saya kayak gimana dan lain sebagainya. Saya tuh mendengar kayak gitu mau ketawa, karena menurut saya, wallahi demi Allah ya, ini menurut saya itu karena kurangnya baktimu sama orang tuamu. Atau bahasa Jawanya itu kamu itu kedosa sama orang tuamu, termasuk ya kejuraganmu kan gitu, termasuk ke gurumu kan gitu. Suka ngelawan begitu sih. Termasuk ya orang tua kan begitu. Iya, makanya baru tahu, Bay, kok ada seorang karyawan berani marahin bosnya. Ini kita nggak nyebutin nama, Bay ya? Iya. Enggak, itu berani sekali. Kalau bahas itu kasihan ya, saya udah kasihan gitu aja, udah tak diamkan aja. Nah, inilah orang tua yang luar biasa. Iya, bahas ini aja. Jadi gini, banyak orang yang datang ke saya, itu makanya sebenarnya orang yang datang kepada Padepokan itu pengobatannya hanya dua. Yang satu dia zikir, mendoakan orang tuanya, yang kedua dia memperbaiki sholatnya. Ketika kamu bingung memperbaiki hidupmu, cukup dua hal yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah. Perbaiki hubunganmu dengan orang tuamu, perbaiki hubunganmu dengan Allah dengan sholatmu. Dua itu aja. Kalau kamu hidupmu selalu berantakan, susah, usaha selalu bangkrut, cari jodoh susah, selalu disengsarakan wanita. Kamu hidupmu sengsara seolah-olah kamu itu nggak ada gunanya hidup di dunia. Cukup kalau kamu pengen memperbaiki hidupmu, perbaiki dua hal ini. Yang pertama, perbaiki hubunganmu dengan orang tuamu. Itu yang pertama. Jadi entah kalau orang tuamu sudah meninggal, maka doakan. Sholat malam didoakan, bacakan surat Yasin dan sebagainya. Terus yang kedua, perbaiki hubunganmu dengan teman-teman orang tuamu, saudaramu dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, berikan sedekah lalu dikirimkan pahalanya untuk orang tuamu. Ini ketika orang tuanya sudah meninggal. Kalau masih hidup sangat mudah sekali. Ini yang pertama. Ketika kamu ingin memperbaiki hidupmu, yang pertama perbaiki dulu hubunganmu dengan orang tuamu atau baktimu. Itu yang pertama. Yang kedua, perbaiki sholatmu. Itu kalau dua hal ini dilakukan, maka hidup kita nanti pasti akan baik. Kalau kita pengen baik hidup kita, pengen baik segala urusan kita, maka perbaiki dua hal ini. Insya Allah
hidup kita nanti akan mudah. Amin. Ini demi Allah, demi Rasulullah. Walaupun saya bukan orang baik, saya bukan kiai, saya bukan ulama, saya bukan gus, tetapi apa yang saya sampaikan ini benar-benar sudah saya amalkan. Dan itu sudah benar-benar saya rasakan. Walaupun kamu masih kadang maksiat, masih kamu itu jarang sholat, walaupun kamu itu kurang taat, tapi kalau kamu melakukan dua hal ini, kamu berusaha untuk memperbaiki hal ini, maka hidup kamu akan baik. Yaitu yang pertama sholatnya diperbaiki, yang kedua hubunganmu dengan orang tuamu. Insya Allah hidupnya akan selamat di dunia dan akhirat. Nah, itu yang harus dilakukan. Dan untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, lakukan 5 hal ini. Ini saya sampaikan ke panjenengan dan ini juga menjadi sebuah pengingat untuk diri saya sendiri. Bahwa yang pertama jalankan sholat, yang kedua amalkan sholawat, dan yang ketiga baik kepada orang tua atau berbakti kepada orang tua. Orang tua itu sebenarnya ada 3. Orang tua itu ada 3. Yang pertama orang tua kita sendiri yang merawat kita, yang kedua adalah guru kita, dan yang ketiga adalah mertua kita. Jadi ada 3 orang tua di sini yang harus kita selalu berbuat baik atau berbakti. Walaupun kamu punya mertua yang seperti apapun, kamu harus tetap baik kepada mertuamu. Karena ketika kamu baik sama mertuamu, maka nanti juga menantumu akan baik kepada kamu. Dan ini juga sangat luar biasa sekali kalau di dalam Islam, ketika kita baik sama mertua, maka rezeki kita pun juga akan luar biasa, akan banyak. Karena gini, ketika kamu baik kepada mertua kamu, di situ ada rezeki yang dititipkan melalui dengan istrimu. Jadi kalau kamu baik, kamu semuanya punya gajian 1 minggu 100 juta. Kasihlah yang 2 juta untuk mertuamu. 1 minggu sekali aja, nggak perlu setiap hari. Maka nanti rezeki yang dari mertuamu akan turun kepada istrimu, berarti kepada kamu. Ini terkadang yang jarang orang diketahui. Apalagi kalau kamu anak laki-laki. Apalagi kalau kamu anak laki-laki, jangan pernah kamu itu merasa kalau rezekimu dikasih ke istrimu, lalu istrimu memberikan ke mertuamu, memberikan ke ibunya, kamu sakit hati atau kamu merasa akan berkurang. Tidak. Itu akan bertambah. Ada di dalam kitab hikam tentang hal ini. Yang jelas ketika kamu baik kepada 3 orang ini, insya Allah hidup kamu akan baik. Jadi kalau intinya kalau kamu pengen hidup kamu baik, maka baiklah kepada orang tua kamu. Kalau kamu pengen hidupmu dimudahkan oleh Allah, maka mudahkanlah orang tua kamu. Kalau kamu pengen hidup kamu senang, maka senangkanlah orang tua kamu. Ini kuncinya. Dan kalau kamu sampai membuat sengsara, sakit hati, maka hidup kamu juga pasti akan sengsara. Ada dosa yang tidak hanya ditimpakan di akhirat, tidak hanya ditimpakan ketika kita sudah mati, tetapi juga di dunia, yaitu dosa melawan orang tua. Banyak orang itu hidupnya sengsara karena kedosaan sama orang tua. Jadi jangan sampai panjenengan berpikir, alah nanti saya ngelakuin dosa ngelawan orang tua, paling balasnya nanti kalau sudah di akhirat. Di akhirat tahu aja, enggak kayak gitu. Alah nanti paling saya kalau udah mati, kan gitu ada orang seperti itu. Enggak. Kalau kamu melakukan dosa ini, hidup kamu sengsara. Walaupun kamu itu pintar ngaji, walaupun kamu itu sholatnya tekun, walaupun kamu itu tiap hari ke makom, kamu tirakat, puasa, zikir, tapi kalau kamu menyakiti hati orang tuamu, terutama ibumu, maka hidup kamu pasti akan sengsara. Karena semuanya nggak ada gunanya. Karena yang paling utama yang menjadi perintah Allah itu adalah birrul walidain dan sholat. Sholat dan birrul walidain itu 2 hal ini. 2 hal ini menjadi poin utamanya keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Nah, semoga saja ini bisa mengingatkan untuk diri saya pribadi. Amin, ya Allah. Dan juga untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada. Saya ulangi lagi, semoga kita semuanya selalu berpegang teguh kepada tali Allah. Jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada kedua orang tua, baik kepada sesama, dan cinta kepada negara. Untuk penjelasannya baik kepada sesama ini besok aja, dan kalau untuk bagaimana cinta kepada negara ini juga besok saja. Karena ini sudah lama. Berapa menit dan center? 1 jam 1 menit 28 detik.
Mantap. Kasih lagi, Bang. Enggak, udah. Wah. Siap. Iya. Apa sih? Apa sih lu? Ih, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aduh. Iya kan? Ya. Cepat ini. Enggak lah. Siap. Enggak. Tenang. Enggak. Istri saya itu orangnya sangat pengertian. Insya Allah. Insya Allah sangat pengertian. Jadi ini juga kan berjuang kan untuk beliau. Iya betul. Kayak gitu. Setuju, Pak, ya. Jadi saya juga memberikan sebuah tontonan, bukan hanya menjadi hiburan, semoga juga bisa memberikan sebuah tuntunan begitu. Karena apapun yang kita lihat, apapun yang kita tayangkan di sebuah tayangan, tentu semuanya adalah hiburan. Semua tayangan yang dipertonton adalah hiburan, apapun itu. Bahkan ilmu sendiri, ilmu itu ada yang sifatnya karomah. Karomah itu diberikan kepada para nabi. Mujizat itu kepada nabi, salah saya. Mujizat itu kepada nabi, karomah itu kepada para wali, dan maunah itu kepada orang-orang biasa. Dan maunah itu tidak bisa dipertunjukkan, hanya terjadi ketika Allah itu berkehendak lah di waktu-waktu tertentu begitu. Jadi intinya apapun yang dipertontonkan itu adalah hiburan. Kalau dari zaman Nabi dulu, dari zaman wali dulu, ketika mengundang orang untuk melihat itu dengan jaranan, dengan wayang, dengan jaranan lah kayak gitu ya. Ya zaman sekarang yang disukai orang itu YouTube, ya kita pakai YouTube gitu aja. Yang penting saya itu satu menjadi prinsip saya. Yang terpenting saya tidak pernah menjelekkan orang lain. Saya berkreasi dengan ide saya sendiri, dan saya tidak pernah menyudutkan, tidak pernah menjelekkan siapapun. Silahkanlah berkreasi masing-masing. Silahkanlah berkarya masing-masing. Yang penting tidak saling menjatuhkan. Tidak perlu ketika kita ingin berdiri lalu kita menjatuhkan orang lain. Tidak usah ketika kita ingin terlihat baik lalu menjelekkan orang lain. Tidak perlu ketika kita ingin terlihat bercahaya lalu harus mematikan cahaya orang lain. Tunjukkanlah hal yang baik yang bisa kita lakukan, maka kita pun juga akan baik. Itu yang menjadi prinsip saya. Dan yang terpenting berkreasi dengan baik dan tampilkan yang terbaik, nanti hasilnya juga baik. Maka saya selalu mengatakan, selalulah berpikir yang baik, selalu berkata-kata yang baik, melihat yang baik-baik, mendengarkan yang baik-baik, maka hidup kita akan baik. Kalau kita selalu mendengarkan yang buruk-buruk, nanti pikiran kita buruk, kelakuan kita buruk, dan akhirnya yang kita dapatkan juga buruk-buruk. Makanya saya nggak pernah mau mendengarkan omongan orang yang menjelekkan siapapun. Apapun itu, buat saya siapapun yang membicarakan keburukan orang lain, pasti dia sendiri buruk. Itu yang menjadi prinsip saya. Kalau ada orang yang suka membicarakan keburukan orang lain, sama dengan membicarakan keburukan sendiri. Siapa yang berbuat buruk, pada akhirnya juga akan menjadi keburukan untuk dirinya sendiri. Sekarang besok itu gimana ya? Ya gitu aja lah, besok lah gitu ya. Besok kita gembleng dulu Kang Badar supaya nanti bisa lebih mantap dalam melawan dukun santet gitu. Tidak perlu berkecil hati, di dalam perjuangan pasti ada pengorbanan. Tidak ada yang perjuangan tanpa pengorbanan. Kita harus siap. Ketika kita dicaci maupun dibully oleh orang lain, kita harus siap. Kalau kita diomongkan orang, berarti orang itu ada di belakang kita. Nggak mungkin orang itu di depan kita. Dan kalau sampai orang itu, kita nggak pernah menyebut nama orang itu, terus orang itu menyebut nama kita, berarti kita ada di atasnya. Bangga dong. Kita nggak pernah ngurusin dia, kita nggak pernah ngomongin dia, kok dia tiba-tiba ngomongin kita, berarti kita lebih baik daripada orang itu. Gitu. Berarti kita ada di atasnya. Siap. Saya ucapkan terima kasih. Selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, dan baik kepada sesama, cinta kepada negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.